Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Elda. Di sini aku mau berbagi pengalaman aku mengikuti tes S2 di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, for your information, kalau seleksi tes S2 atau S3 itu biasanya diadain 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama itu di semester ganjil dan yang kedua itu di semester genap. Jadi make sure kalian itu benar-benar siap gitu untuk ikut di seleksi semester ganjil ataupun seleksi semester genap. Nah, untuk pendaftarannya biasanya untuk semester ganjil sendiri udah dimulai di bulan April sampai bulan Juli. Sedangkan untuk semester genap itu udah dimulai pendaftarannya itu dari bulan September atau November sampai bulan Desember biasanya ya. Mungkin beberapa kampus punya waktu yang berbeda untuk pendaftaran. Pertama-tama yang kalian harus lihat itu adalah sosial media ataupun websitenya UPI. Kalian boleh banget cek di sini di websitenya UPI pmb.upi.edu. Di situ udah jelas banget pokoknya ada informasi pendaftaran ataupun apapun pasti ada di situ ya, khususnya pendaftaran untuk S1 ataupun sekolah pascasarjana. Jadi kalian boleh banget tuh dari sekarang mungkin ya, kalau misalkan kalian memang mau daftar untuk semester genap, kalian boleh banget pantengin website tersebut. Lalu yang kedua adalah make sure kalau kalian itu udah nyiapin dokumen yang disyaratkan oleh pihak kampus. Yang pertama itu adalah ijazah, yang kedua transkrip nilai. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri kalian harus mengeluarkan uang sebesar 750.000. Jadi kalaupun kalian nggak lolos, uang itu nggak akan dikembalikan gitu. Kalian pernah nggak sih dengar statement kayak gini? Tes S2 mah cuma formalitas doang. Aslinya kita bisa tinggal masuk, yang penting bayar. Statement itu salah besar karena nyatanya tiap tahun setiap UPI mengadakan seleksi pascasarjana khususnya untuk S2 atau S3, bahkan bukan di UPI aja ya, di beberapa kampus juga, di kampus lain pasti bakal ada aja yang gak lolos gitu, karena memang setiap jurusan pun ada kuotanya. Jadi ada 4 materi yang diteskan. Yang pertama itu adalah TPA, tes potensi akademik. Di sini itu kalian harus mengerjakan 120 soal. Dan yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu meliputi structure, terus udah gitu written, reading, yang gitu-gitulah pokoknya. Ada macam soal ini loh, tes TOEFL lagi. Lalu selanjutnya adalah tes wawancara. Dan yang terakhir adalah tes yang disyaratkan oleh beberapa jurusan tertentu. Untuk tes wawancara sendiri, ini dikhususkan untuk kalian yang memilih jurusan pendidikan bahasa dan pendidikan seni, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan pendidikan bahasa Jepang, serta bahasa lainnya. Dan khususnya kalian yang memilih pendidikan seni juga kalian harus mengikuti wawancara. Tapi, jika kalian memilih jurusan di luar itu, kalian tidak usah mengikuti tes wawancara, jadi hanya mengikuti tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris aja. Soal TPA-nya itu apa aja sih isinya? Kalau misalkan kalian pernah mengikuti tes CPNS, pasti kalian bakal lebih mudah untuk mengerjakan soal tersebut, karena isinya itu gak jauh tentang tes sinonim, tes antonim, terus analogi verbal, tes pemahaman wacana, tes aritmatika, deret angka, logika angka, terus hitungan dalam cerita, dan ada juga tes penalaran. Pokoknya aku tuh waktu itu belajar dari buku ini. Ini buku tes CPNS tapi yang seri udah lama banget, dan kalian bisa banget belajar di buku manapun. Kalau kalian mungkin punya biaya lebih, kalian bisa beli buku khusus untuk soal latihan tes seleksi S2 maupun S3. Nah, untuk latihan soal bahasa Inggrisnya, aku saranin sih kalian bisa belajar di buku-buku latihan TOEFL atau soal-soal yang tersedia di internet. Lalu selanjutnya, pasti kalian bakal dihadapin sama persyaratan yang ada di website pendaftaran tersebut. Di situ kan tertera kalau kalian harus melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor 500 sampai 550. Nah, selama online ini kalian jangan khawatir karena skor TOEFL tersebut bisa kalian penuhin pas kalian sudah memasuki masa perkuliahan. Jadi,
untuk persyaratan tersebut masih bisa ditunda gitu. Selama kalian sudah mengikuti tesnya dan lulus mengikuti tesnya, persyaratan sertifikat TOEFL tersebut bisa kalian penuhi waktu kalian sudah memasuki masa kuliah. Lalu selanjutnya yang sering banget orang tanyain adalah rencana proposal penelitian atau proposal tesis. Wajib gak sih? Wajib buat gak sih? Bakal ditanyain gak ya? Untuk beberapa jurusan tertentu itu bakal ditanyain, mungkin ya. Tapi karena waktu itu aku tidak melakukan tes wawancara karena tidak diwajibkan untuk pilihan jurusanku. Jadi proposal penelitian yang sudah aku buat jauh-jauh hari itu ternyata tidak ditanyakan. Sekian dari cerita pengalaman aku mengikuti tes seleksi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga informasi yang aku share ke kalian ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa membangkitkan semangat kalian untuk melanjutkan studi kalian. Nah, untuk pertanyaan yang mau kalian ajukan, boleh tulis di kolom komentar ya, dan kasih ide aku konten apa lagi nih yang harus aku buat. Oke, makasih, bye-bye.